Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan bedah kitabnya, masih pada pembahasan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua, wa amma iqami as-shalah. Naam, iqra. Bismillah, wassalamu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala syekhina wa li jami'il muslimin. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, thaniyan wa amma iqam as-salati fa huwa ta'abbud lillahi ta'ala bi fi'liha 'ala wajhi al-istiqamati aw tamami fi awqatiha wa hayatiha. Nah, ada pun menegakkan sholat. Apa itu menegakkan sholat? Menegakkan sholat adalah ta'abbud lillah, sebuah ibadah yang ditujukan kepada Allah Ta'ala, bifi'liha, dengan mengerjakannya, ala wajhil istiqamah, dengan cara yang istiqamah, wat tamam, dan sempurna. Maksudnya sempurna itu tata caranya mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi awqatiha, di waktu-waktunya yang telah ditentukan, yaitu lima waktu. Wa hayatiha, dan modelnya atau gerakannya. Nah, termasuk hasil atau buah yang bisa dipetik dari menegakkan sholat adalah insyirahus sadr, lapangnya dada. Manusia itu tidak lepas dari yang namanya masalah. Dan ketika mereka bermasalah, maka mereka larinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lari kepada Allah Ta'ala yang paling sering adalah sholat. Maka dengan sholat, dada pun menjadi lega. Menjadi apa? Longgar dari himpitan masalah yang terkadang menghinggapi seorang hamba. Wa qurratul ain, dia menjadi penyejuk mata juga. Makanya seorang hamba ketika dia rajin sholat, hatinya pun tenang, karena dia mendapati kesejukan di dalam jiwanya. Wan nahyi 'anil fahsya'i wal munkar, dan dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya hamba yang menjaga sholatnya, maka dia juga terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau dia berbuat keji dan mungkar, susah sholat. Ini sudah suatu kelaziman, Pak. Jadi mustahil orang itu sukanya nyolong kemudian rajin sholat. Apa mungkin, Pak? Susah. Soalnya antara sholat dengan perbuatan kemungkaran ini gak bisa berkumpul. Makanya orang itu kalau menjaga sholatnya, biidnillah, insya Allah, dia akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, Salisan wa amma ita zakati fa huwa ta'abbud lillahi ta'ala bi badli qadri wajibi bil amwal zakawiyyati al-mustahaqah. adapun yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah bayar zakat. Apa itu bayar zakat? Ta'abbud lillah, sebuah ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala bi badlil qadril wajib. Dengan cara apa? Mempersembahkan qadr al-wajib, kadar yang wajib, fil amwal zakawiyah, di harta zakat, al-mustahaqqah, yang
sudah berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Artinya ibadah zakat itu dengan cara mengeluarkan harta. Adapun zakat fitrah maka dia bukan rukun Islam. Adapun zakat mal dia rukun Islam. Zakat mal itu mengeluarkan harta. Mal artinya harta. Nah harta itu apa? Ada 4 ya. Ada emas, perak, duit, kemudian pertanian, peternakan, kemudian perdagangan. Kemudian apa? Perdagangan. Jika sudah mencapai nisabnya, ditunggu setahun, maka dipotong kadar wajib masing-masing. Kadar wajibnya emas, perak, duit berapa? Zakatnya, Pak. Berapa, Pak? Kadar wajib zakat emas, perak jika sudah mencapai nisab dan lewat setahun. Berapa? Itu dia nisab, bukan kadar wajib, Pak. Kadar wajibnya berapa? Ada yang tahu berapa? 2,5% dari harta yang dimiliki. Jadi hartanya misalnya mencapai 85 gram emas ya. Ternyata lebih dari itu, misalnya 200 juta gitu. 200 juta itu sudah melebihi 85 gram emas atau tidak? Sudah melebihi ya. Maka dipotong 2,5%. Itu kadar wajibnya. Pun paham ya? Itu kadar wajib dari masing-masing harta zakat. Harta zakat ada 4, emas, perak, duit. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, perdagangan. Masing-masing dikeluarkan kadar wajibnya. Pertanian misalnya seperti korma. Korma itu nanti nisabnya berapa? Nisabnya korma itu 300 sok. 300 sok itu ya 300 sok. 300 sok. 300 sok itu nanti dipotong berapa? 5%. Kalau airnya modal sendiri, 10% kalau airnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadar wajib yang dikeluarkan. Adapun peternakan, nisabnya berapa? Kambing nisabnya berapa, Pak? 40 atau 30? 40 ekor. Ini nisab minimal. Kalau sudah ini antara 40 sampai 120, maka dikeluarkan berapa kadar wajibnya? 1 ekor kambing. Sapi berapa? Nisabnya 30 ekor. Nanti kadar wajibnya berapa? 1 ekor. Pun paham Pak sampai sini? Itu namanya kadar wajib dari harta zakat. Harta zakat tadi ada 4 macam. Masing-masing dikeluarkan kadarnya sesuai kadar syar'inya masing-masing. Itu maknanya bayar zakat. Nah. Hasil buah dari zakat harta itu adalah mensucikan jiwa dari perilaku yang buruk. Apa perilaku buruk? Medit atau bakhil. Karena masing-masing dari kita itu diciptakan di atas kepelitan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi banyak takutnya. Nanti anak saya ini mau jadi apa ya? Ke depan keterima di Madinah apa enggak? Mulai khawatir. Khawatirnya banyak. Itu manusia. Idza massahu asyarru jazua. Kalau tertimpa keburukan dia jazua. Bahasa orang Surabaya ini jazua. Jazua itu apa? Bukan misuh ya. Jazua itu mangkel, muring-muring. Itu orang kalau tertimpa musibah sukanya apa? Marah-marah, uring-uringan dan seterusnya. Enggak terima dia, enggak terima. Wa idza masahul khairu manu'a. Kalau dia dapat duit banyak, dapat kebaikan yang banyak, manu'a, dia pelit, enggak mau berbagi. Dia tidak mau berbagi, tapi dipek dewe. Itu sifatnya manusia. Nah, dengan bayar zakat mal, maka minimal sifat atau karakter bawaan dari sejak lahir ini terkikis 1 per 1. Karena masing-masing kita itu punya sifatnya penduduk neraka, paham ya?
masing-masing kita. Nah, sifat-sifat jelek ini diperangi dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Itu dalam rangka mengikis semua sifat buruk yang ada di dalam diri kita yang merupakan bawaan sejak lahir. Jadi masing-masing kita diciptakan doluman jahula, dolim dan jahil, diciptakan jazua, diciptakan apa? Manu'a, diciptakan apa? Halu'a. Itu sifat dasar manusia. Nah, Islam datang menghancurkan sifat-sifat buruk itu. Jadi mau diakui nggak diakui, masing-masing kita punya sifat buruk yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau itu dibiarkan, kita yang sengsara nanti setelah kematian. Wasaddi hajatil muslim, wasaddi hajatil Islam wal muslimin, dan dia membantu apa? Membantu untuk mencukupi atau kebutuhan Islam dan kaum muslimin terbantu lewat apa? Zakat. Islam terbantu lewat zakat, jihad fisabilillah contohnya. Jihad fisabilillah. Atau contohnya meringankan beban para fuqara masakin kaum muslimin. Jadi Islam terbantu dengan praktek lapangan tadi. Nah, وأما صوم رمضان فهو تعبد لله تعالى بالإمساك عن الفطرات في نهار رمضان. Adapun puasa Ramadan adalah sebuah ibadah lillahi ta'ala dengan cara menahan diri dari fi nahar Ramadan, di siang bulan Ramadan. Siang itu mulai dari subuh sampai maghrib, itu namanya siang, Pak. Itu namanya apa sih? Siang. Nah, Iqra. ومن ثمرته ترويض النفس على ترك المحبوبات طلبا لمرضات الله عز وجل. Hasil dari puasa itu adalah tarwidun nafs, mengajak jiwa, mengajak diri meninggalkan hal-hal yang dia cintai. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu punya sifat dasar suka kepada syahwat. Syahwat itu suka hal-hal yang enak-enak. Suka tidur atau tidak? Suka. Suka nyantai-nyantai atau tidak? Suka. Suka jalan-jalan atau tidak? Suka. Suka pamer? Iya atau tidak? Suka. Pokoknya suka yang jelek-jelek itu sifat dasarnya manusia. Nah, ini coba dikikis dengan apa? Dengan puasa. Terbiasa meninggalkan syahwatnya. Jadi masing-masing manusia ya emang punya bawaan kayak gitu. Maka lewat puasa dia meninggalkan hal-hal yang disukai syahwat. Menuju apa? Talaban limardatillahi azza wa jal, untuk mencari ridhonya Allah azza wa jal. Naam. خامسا وأما الحج البيت فهو تعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام بالقيام بشعائر الحج. Adapun haji ke rumah Ka'bah, itu rumah ya, karena rumah itu kotak. Oh ya, orang Arab itu rumahnya kotak kayak gitu. Jadi Ka'bah itu rumah, paham ya? Ka'bah itu adalah rumah. Dan rumah orang Arab seperti itu, nggak seperti kita. Rumah kita apa? Joglo ya, model kayak gini. Karena menyesuaikan dengan tempat. Adapun di Timur Tengah maka rumah itu kotak kayak gini. Ya, modelnya model Ka'bah. Nah, haji itu maknanya ziarah. Ziarah kemana? Ziarah ke rumah Allah tadi, Ka'bah tadi. Fahuwa ta'abbudillah. Jadi haji itu ibadah lillahi ta'ala biqasdil baitul haram, menuju ke Baitul Haram, ke Ka'bah musyarrafah, ke Masjidil Haram. Lil qiyam bi sya'airil hajj, untuk melakukan syiar-syiarnya haji. Syiar-syiarnya haji itu apa saja? Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, apalagi Pak? Mabit di Musdalifah, lempar jumroh, kemudian apalagi nyembelih hadiyu, kemudian cukur rambut, kemudian mabit di Mina, itu namanya syiar. Atau ya itu syiar haji. Dalam rangka itu tujuannya apa? Ya tujuannya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. ومن ثمرته ترويض النفس على البدن المجعول بالمال والبدن بطاعة الله والبدن بحد نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى.
hasilnya haji itu apa? Tarwidun nafsi alal badril majhud. Mengajak diri supaya terbiasa mengorbankan apa yang dia miliki. Mengorbankan tenaga yang dia miliki, hartanya maupun badannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia itu kok diajak kepada jalannya Allah itu berat. Diajak kepada jalannya Allah itu berat. Sukanya yang enak-enak. Ya kayak tadi jalan-jalan. Kalau diajak goes itu sregep atau enggak? Atau misalnya keliling pakai moge, motor gede gitu. Sregep atau tidak? Ya bawaannya ke sana. Tapi kalau diajak kepada perkara-perkara yang syar'i, itu agak berat langkah kakinya. Nah, haji itu perkara perjuangan menuju ridhonya Allah yang paling berat. Selain jihad ya, yang paling berat itu apa? Haji, jalan kaki sana, muter sini. Emang tawaf itu naik sepeda motor gitu kan? Enggak kan? Jalan kaki. Wong sugih kaya pondah, kaya jabatannya setinggi apapun, tawaf melaku Pak. Melaku atau disuruh? Ya rata-rata jalan kaki. Sa'i juga jalan kaki. Dari situ manusia merasakan ini yang harus dilakukan di dalam menegakkan jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu kanal haji itu naw'an, salah satu jenis dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya berat, Pak. Saya pengalaman kalau haji berkali-kali itu mesti pulang batuk. Itu pengalaman anak. Belum pernah anak pulang haji itu pulang sehat. Rata-rata pulang haji itu batuk. Saking beratnya ibadah haji. Dan anak juga menyaksikan Pak Menteri pun yang haji pun juga sama kasusnya. Lempar jumroh ya jalan kaki. Padahal jabatannya tinggi Pak. Jabatannya tinggi. Subhanallah. Jadi haji mengajarkan kita ini korban untuk agama. Nah. وهذه الثمرات التي ذكرناها في هذا الأساس وما لم نذكرها تجعل الأمة أمة إسلامية ظاهرة ناجحة تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من الشرائع الإسلامية يصلح بسلاح هذا الأساس وتصل أحوال الأمة بسلاح أمر دينها ويفوتها من سلاح أحوالها بقدر ما فاتها من سلاح أمور دينها. Hadis samarat, hasil-hasil ibadah yang 5 tadi, rukun Islam yang 5 tadi yang kami sebutkan. Wa ma lam nadhkurhu, dan apa yang belum kami sebutkan, taj'al, ini bisa menjadikan umat ini umat yang Islamiyah, yang suci, yang bersih. Umat yang Islamiyah, yang suci dan bersih. Jadi umat Islam ini nggak bakal bisa suci, nggak bakal bisa bersih tanpa mengerjakan 5 hal ini. Sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi SAW. Kalau demikian umat ini bersih total, nggak ada pelanggaran-pelanggaran. Makanya negara yang menegakkan rukun Islam ini ya mereka kelihatan nampak kebersihan lingkungannya, kebersihan muamalahnya, dan yang lain-lain. Tadinu lillahi dinal haq, mereka beragama kepada Allah dengan cara yang benar. Tu'amilul khalqa bil adli wasidqi, bermuamalah kepada makhluknya Allah dengan adil dan jujur. Li'anna ma siwaha min syara'il Islam yasluh bisalah hadhil usus, karena syariat Islam yang lainnya itu akan baik jika yang 5 ini baik. Wa tasluh ahwal hadhil ummah bisalahi amri diniha, dan kondisi umat ini akan baik dengan baiknya agama mereka, terutama 5 pondasi ini. Makanya sekali lagi 5 pondasi ini penting Pak, dasar utama orang itu beragama. Sholat aja dah, sholatnya baik, nggak bid'ah, dan dia tepat waktu, semangat, rajin datang ke masjid. Lingkungan ini aman, lingkungan ini nggak banyak tipu-tipuan, nggak banyak rebutan dan yang seterusnya. Wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salah umur diniha, dan kondisi komunitas kaum muslimin itu berkurangnya kebaikan yang ada pada mereka tergantung berkurangnya kebaikan yang ada pada syariat Islam yang mereka lakukan ini. Nah, ومن أراد الاستدلال ذلك فليقرأ قوله تعالى
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Surah Al-Ahqaf. Nah, siapa yang ingin bukti bahwasanya kebaikan umat ini tergantung kebaikan mereka sejauh mana mereka menerapkan syariat Islam, terutama rukun Islam yang 5 ini. Buktinya ayat ini di surat Al-A'raf membuktikan. Walau an ahlul qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu mereka mau beraman, wattaqau, mereka bertakwa, mengerjakan syariat, mengerjakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan atas mereka barokat, keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang sangat banyak, minas sama, yang jatuh dari atas langit, wal ardi, dan dari perut bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil mereka, kami azab mereka berdasarkan perbuatan keburukan yang mereka lakukan. Artinya, dengan bertakwa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu didapatkan. Dengan meninggalkan perintah Allah Ta'ala, maka keburukan itu didapatkan kaum tersebut. Jadi kebaikan, keburukan tergantung apa? Tergantung sejauh mana kita mengerjakan syariat, perintah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, وليكن في ذلك من سبق فإن التاريخ عدة لأولي الألباب وبصيرة من لم يحول دون قلبه إجابة ومستعان. Nah, siapa yang ingin tambahan bukti ya silahkan melihat apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, bagaimana mereka diadab Allah gara-gara apa? Perbuatan dosa mereka. Hari ini pun sama. Perbuatan dosa itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan manusia dalam kesengsaraan. Perbuatan ketakwaan yang mengantarkan manusia kepada kenikmatan kehidupan. Kekayaan kurang apa, Pak? Tanah subur, hujan banyak, kekayaan yang melimpah luar biasa, tapi kok bisa hidupnya susah, melarat, sengsara? Apa sebabnya? Karena perbuatan kemaksiatan. Negeri yang tandus, Ka'bah yang cuma punya zam-zam tok, nggak punya apa-apa, ternyata makmur penduduk sekitarnya. Allah takdirkan seperti itu karena penduduknya menegakkan sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi intinya sejauh mana manusia bertakwa, maka sejauh itu pula Allah berikan kebaikan kepada mereka. Nah, Usul al-aqidah al-islamiyah ad-dinul islami kama sabaqa an awdahna aqidatan wa syari'atan wa qad asharna ila syai'in min syara'i'ihi wa dhakarna aqdanahu allati tu'tabaru khususan bi syara'i'ihi. Na'am, ba'dahu. Amma al-aqidah al-islamiyah khususha al-iman billahi wa malaikatuhu wa kutubuhu wa rusuluhu wal yawmil akhir. Adapun akidah Islam asasnya, pondasi dasarnya, kalau syariat Islam pondasi dasarnya berapa? 5 ya. Syariat Islam pondasi dasarnya adalah 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Adapun akidah pondasi dasarnya 6. Paham nggih? Apa saja? Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruknya. Nah, وقد دل على هذه النصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Apa dalilnya bahwasanya akidah itu asasnya 6 perkara ini, Quran dan Sunnah. Jadi kita membuat pernyataan apapun, Pak, itu enggak terlepas dari Quran dan Sunnah. Enggak boleh kita buat pernyataan, ditanya apa dalilnya, dikit-dikit dalil. Ya, agama kita seperti itu, Pak. Apapun yang kita lakukan itu pondasinya apa? Dalil.
antum ngapain datang ke sini? Pondasinya apa? Pondasinya apa, Pak? Dalilnya apa? Dasarnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Segala tindak tanduk yang kita lakukan itu berdalil. Antum ngapain sholat asar? Ya karena ada perintahnya seperti itu. Kalau sudah bayang-bayang itu sama panjangnya dengan apa? Dengan orangnya, itu sudah masuk waktu asar. Dan sebelum sholat maka berwudu terlebih dahulu. Apa dalilnya? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawaddu. Allah enggak terima sholat salah seorang di antara kalian jika dia sudah hadas sampai dia apa? Berwudu. Jadi semua yang kita lakukan itu berdalil. Bukan hanya sekedar ikut gerudukan gitu, enggak. Antum melakukan apa saja, Pak, itu ada dalilnya. Kenapa antum jenggotnya dipanjangkan? Kenapa, Pak? Kok jenggotnya dipanjangkan? Ada perintahnya. Kenapa harus cingkrang? Ya karena ada perintahnya. Kenapa kalau motong rambut gak boleh koza, samping diambil, atas dibiarkan? Ya karena ada perintahnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada perintahnya. Kenapa kita minum pakai tangan kanan? Ya ada perintahnya. Jadi pokoknya, Pak, perbuatan kita itu semuanya berdalil. Semuanya berdalil. Antum coba cek semua tindak tanduk kita itu berdalil. Pakai sandal itu ada dalilnya atau tidak? Ada. Pakai sandal kanan dulu ada dalilnya atau tidak? Ada. Semuanya ada dalilnya. Pokoknya yang enggak berdalil itu adalah yang kita tidak sedang dalam kegiatan. Contohnya apa? Tidur. Orang tidur itu ketika dia dalam kondisi tidur itu nggak butuh dalil. Kenapa? Ya sedang tidak berbuat dia. Walaupun dia mimpinya misalnya mimpi apa? Nyolong misalnya. Dosa atau tidak? Tidak. Ya nggak terkait dengan dalil, nggak terkait dengan perintah dan larangan. Jadi selama kita melek, sudah bangun, kita berkata-kata, kita bertindak tanduk, itu semuanya berdasarkan dalil. Itu agama kita, ada petunjuknya. Nah, وفي كتاب الله تعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويقول في القدر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Adapun dalil rukun iman itu ada 6 dari kitab, dari Al-Quran. Apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu tidak cuma menghadap timur atau barat saja. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikat, dan malaikat, wal kitab, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Wa yaqulu fil qadar, adapun dalam masalah takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Dengan takdirnya masing-masing. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah pengawasannya dan masyiahnya. Kita datang ke sini itu atas kehendak Allah atau tidak? Kita datang ke sini itu dapat masyiah dari Allah atau tidak? Jawabannya iya. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak bakal kita sampai ke sini. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki di bawah apa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi itu penciptaan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdirnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang datang di sini, sebelum datang ke sini Allah sudah tahu bakal datang ke sini. Kemudian Allah mengizinkannya untuk terjadi, dan terjadi dengan penciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita, ini ciptaan dari Allah atau bukan?
ciptaan dari Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan, tapi perbuatan itu perbuatan kita. Sampai sini paham? Yang duduk ini Bagas, yang duduk ini Raga, atau yang duduk Allah? Jawab. Yang duduk Allah atau Raga? Raga Santria. Padahal yang menciptakan perbuatannya siapa? Allah Ta'ala. Itulah akidahnya umat Islam. Takdir itu Allah yang menciptakannya. Kejadiannya perkejadian Allah yang menciptakannya. Tapi perbuatannya dinisbatkan kepada siapa? Masing-masing individu. Dia yang mempertanggungjawabkannya. Dan gak bakal terjadi perbuatannya tanpa kehendak, masyiah, dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulat atau tidak, Pak? Pun bisa dipahami. Jadi masing-masing kita berbuat itu nggak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak menghendaki mungkin di tengah jalan ada macet, mungkin di tengah jalan ada sesuatu sehingga tidak jadi ke sini. Jadi semua yang kita kehendaki tidak mungkin terjadi tanpa kehendak dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu perbuatan kita. Ini berbeda dengan orang Jabriyah yang mengatakan manusia cuma wayang tok, ya. Cuma wayang. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar, cuma masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Nah, وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل حين سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Nah, adapun dari sunnah dalil tentang rukun iman ada 6 adalah jawaban Nabi kepada Jibril ketika bertanya apa itu iman. Apa kata Nabi? Iman itu 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baiknya dan buruknya. Jadi umat Islam mendapatkan takdir apapun itu ridho, rela, menerima, gak protes. Protes atau tidak, Mbak? Ada orang yang lebih kaya dari kita. Kita kayak gini aja. Ridho atau tidak, Pak? Wajib ridho. Gak ridho. Ini perbuatannya Allah semuanya adil. Gak ada yang dolim. Jadi masing-masing kita wajib menghancurkan sebuah suudzon kepada Allah Ta'ala. Kenapa takdir saya kayak gini? Itu kok seperti itu? Gak boleh. Hasad sama orang lain itu ridho dengan takdir Allah atau tidak? Gak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ridho dengan takdir, ini berbahaya. Karena ridho kepada takdir itu merupakan apa? Rukun iman. Gak ridho kepada takdir ini bisa merusak agama seseorang. Wajib ridho kepada takdir yang telah Allah tetapkan baiknya dan buruknya. Wajib diterima. Dan hidup kita itu gak lepas dari masalah dan tidak lepas dari ujian sampai mati. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kita untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Biar kita baik amalannya belajar. Kalau nggak belajar kita nanti nggak bisa baik amalannya. Sabar, satu persatu dipelajari. Baik. Sekarang kita mau satu persatu kita bahas. Kita dulu dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. قال رحمه الله تعالى الإيمان بالله تعالى وأما الإيمان بالله فيتضمن 4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أولا أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبب تفضيل أو تعليم ولا ينصرف عنه وقضى هذه الفطرة إلا من قرأ على قلبه ما يصرف عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يوهب
Yunassiranihi. Yunassirani atau yumatisanihi. Yumatisanihi. Allah. Nah, iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Iman kepada Allah itu apa, Pak? Kan kita punya kewajiban iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah? Jawabannya, siapa itu Allah, Pak? Iya. Ya? Pencipta. Lafaz Allah itu dari kata-kata ilah. Ilah itu artinya apa? Al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Jadi kita menyebut lafaz Allah artinya apa? Kita beribadah hanya kepadanya. Nah, siapa Allah ini? Dia adalah zat yang ada di atas arsy. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada selain Allah ta'ala di atas arsy? Ada atau tidak? Tidak ada. Hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini bulat atau tidak? Mau bilang datar, mau bilang bulat, di atasnya bumi ada apa? Langit. Semua manusia sepakat. Ya atau tidak? Di atas bumi adalah langit. Di atasnya langit ada apa? 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 Ada apa? Ada apa? Langsung to the point, arsy. Di atasnya langit ada langit sampai 7 ya. Di atasnya langit ke-7 ada apa? Ada kursi. Di atasnya kursi ada apa? Ada lautan, ada air. Di atasnya air ada apa? Ada arsy. Di atasnya arsy ada siapa? Jawabannya Allah Ta'ala. Makanya mereka yang mengingkari Allah tidak di mana-mana, tolong diuji pakai pertanyaan ini, Pak. Tidak akan bisa kabur dia. Di atas arsy nggak ada siapa-siapa. Apa dalilnya? Di atas arsy tidak ada siapa-siapa. Ini namanya mengingkari Al-Quran namanya. Al-Quran jelas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy. Selesai. Makanya orang-orang yang membangkang tidak mau mengakui Allah di atas arsy, coba tanya pakai pertanyaan yang saya pakai ini. Di atas bumi ada apa? Langit. Di atasnya langit ada apa? Langit. Sudah pernah adakah yang sudah sampai ke langit? Belum ada kan? Tapi semua manusia sepakat di atas bumi ada langit. Padahal belum pernah ada satupun yang sampai ke langit. Tapi semua sepakat di atas bumi ada langit. Di atas langit ada langit. Sampai ke-7. Di atas langit ada kursi. Sampai sini pada beriman semua. Di atas kursi ada arsy. Sampai sini beriman semua. Tapi di atas arsy ada apa? Pada gak beriman. Ini gimana maksudnya? Lewang dalilnya sama, Quran Sunnah. Siapa ada siapa? Allah. Kalau ada yang bilang di atas arsy itu ada malaikat, buktikan dalilnya mana? Tidak ada. Maka mereka terpaksa menjawab apa? Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kok bisa mengatakan seperti itu? Masing-masing kita fitrahnya itu diciptakan seperti itu. Di atas sana ada pencipta. Makanya orang kafir pun kadang kalau ada masalah gimana? Angkat tangan gini. Fitrah itu. Fitrah melihat ke langit sana. Itu fitrah, jelas. Ya anak kecil ini sama. Mungkin kalau pas lagi apa gitu akan gini. Ini fitrahnya masing-masing manusia. Jadi semua kita nggak pernah ada yang sampai ke langit, nggak pernah ada yang sampai ke sana. Tapi masing-masing kita ada peninggalan. Masing-masing mengakui di atas sana ada zat. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara fitrah. Nah, iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Ini diingat-ingat. Iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman akan wujudnya, akan Allah itu ada. Yang kedua, mengimani Allah itu Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu apa? Rabb itu yang dia punya sifat ini itu yang gak ada kembarannya. Anak kasih gambaran. Yang menciptakan langit bumi siapa? Allah. Ada nggak yang selainnya? Nggak ada. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Adakah yang selainnya? Tidak ada.
Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ada nggak yang selainnya? Tidak ada. Berarti rububiyah itu sifat-sifat yang khusus bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya nggak punya sifat seperti ini, memiliki, menguasai, ngatur segalanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya apa? Rububiyah. Jadi rububiyah itu Allah sebagai Rabb, sebagai pemilik, sebagai Tuhan, sebagai sang pencipta dan seterusnya. Itu namanya Rabb. Adapun asma sifat, terkadang nama-nama ini, sifat-sifat ini makhluk pun punya. Seperti apa contohnya? Raufur Rahim, Aziz, contohnya Aziz. Allah punya nama Aziz, manusia juga punya nama Aziz. Wajah Timratul Aziz, datanglah istrinya si Aziz. Dalam surat Yusuf. Surat apa? Surat Yusuf. Berarti masalah asma dan sifat ini terkadang ada musyarakah, ada kesamaan nama dan sifat, walaupun hakikatnya berbeda. Beda atau tidak? Jelas berbeda. Allah pencipta, sedangkan kita adalah makhluk. Walaupun sama-sama punya kasih sayang atau rahmat, rahmatnya Allah wasi'at kulla syai'. Adapun rahmat kita cuma untuk diri kita, anak istri kita, terus siapa lagi? Siapa lagi, Pak? Mentok anak bojo biasanya ngono. Sak liyane wis gak digadek. Itu rahmatnya manusia. Tapi Allah Ta'ala rahmatnya wasi'at kulla syai'. Sama-sama punya sifat rahmat, tapi hakikatnya berbeda. Ini bedanya rububiyah dan asma dan sifat. Sampai sini jelas? Adapun uluhiyah, Allah sebagai ilah, sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan selainnya, hanya dia satu-satunya, wahdahu la syarikalah. Jadi iman kepada Allah mencakup hal ini. Mengakui Allah itu ada, dia adalah Rabb, dia adalah ilah, dia yang punya nama-nama dan sifat yang nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tertinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada sifatnya Allah Ta'ala. Ini iman kepada Allah. Salah satunya nggak ada, ini bukan muslim. Paham ya? Ada orang mengatakan saya nggak percaya Allah itu ada, ini bukan muslim. Walaupun KTP-nya apa? Muslim, dia bukan muslim. Atau mengatakan ada yang ngatur jaga alam semesta ini wali kutub yang 8 contohnya. Ada keyakinan seperti itu? Ini lebih parah daripada orang-orang musyrikin jahiliyah. Meyakini ada pembantunya Allah yang ikut bantu ngatur jaga alam semesta, yaitu wali kutub yang 8, satu nggak ada bisa goncang dunia ini. Ini keyakinan apa kayak gitu? Itu bukan keyakinan seorang muslim. Kita hanya meyakini Rabb itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrikin jahiliyah kalau ditanya siapa? Ya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab apa? Allah. Itu siapa? Orang-orang musyrikin jahiliyah. Lah kalau sekarang ada mengatakan ada yang ngatur-ngatur ini selain Allah, berarti apa? Lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Walaupun dia punya kartu tanda Islam. Parah. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu iman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya 4 tadi wajib benar, wajib lurus, Pak. Salah satu saja itu bisa keluar dari agama ini. Dia diingat-ingat. Nah. Baik. Fadhal ikra. Tsani, dalalatul aql. ثانيا وأما الإيمان على الله تعالى فلأن حال المخلوقات سابقها ولا حقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لم يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معلوم فكيف يكون خالقا ولا يمكن أن توجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث محدث
وجودها على حال النظام البديع وتناسق tanasuqi المتآلف والارتباط الملتحم multahim بين الأسباب musabbabatiha ومسبباتها وبين الكائنات بعد بعضها مع بعض يمنع منعا batan باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدق ليس على نظام بأصل وجوده فكيف يكون منظما على بقائه Taib. Yakfi. Yang kedua, dalil akal akan adanya Allah Ta'ala adalah dengan adanya makhluk jagat raya yang kita lihat ini. Dari mana mereka? Karena sesuatu itu nggak mungkin ada begitu saja. Pasti ada yang mengadakan, kan gitu kan? Nah, yang mengadakan itu siapa? Secara akal akan mengejar siapa yang mengadakan semua yang ada ini. Jelas ada yang membuatnya. Kalau rumah yang bagus saja nggak mungkin dikatakan dia jadi sendiri kan? Stadion yang bagus nggak mungkin dia ada dengan sendirinya, apalagi kaun jagat raya yang begitu indahnya ini, gunung-gunung yang begitu indah, dingin, sejuk, enak datang ke sana. Apa iya dia ada dengan sendirinya? Mustahil. Jadi akal yang sehat akan mengakui adanya Sang Pencipta. Nah, Sang Pencipta itu dalam agama kita dikenal dengan namanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung lanjut ke yang apa? Yang iman kepada rububiyah. Halaman 21. Amr tsani ma yatadamman الأمر الثاني الإيمان بربوبيته أي بأنه وحده الرب لا شريك له wala mu'in وربه مالك الخلق wal milku والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا ملك إلا هو ولا أمر إلا هو. قال تعالى ألا له الملك والأمر سورة الأعراف قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون min qitmir. سورة فاطر. Nah, ahsan. Gak usah grogi yang bacanya, latihan baca. Sering-sering baca insya Allah nanti jadi terbiasa. Anak kalau santri anak sering seperti itu, anak suruh baca. Sekarang lancar semua, alhamdulillah. Anak paksa baca. Baik. Perkara kedua, iman kepada Allah itu adalah mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya zat itu kalau gak punya sifat kayak gini, maka dia bukan Rabb. Paham ya? Nah, sekarang zat mana yang punya sifat ini, sifat itu, maka kita cek satu persatu. Apa yang seharusnya ada pada Rabb? Sifat apa yang seharusnya ada pada Rabb? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, ngasih rezeki, gak butuh sama yang lain, berdiri sendiri, Al-Qayyum, Hai, hidup gak bisa mati. Yang punya sifat ini siapa? Hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain Allah Ta'ala maka semuanya mati. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mendapati manusia tidak percaya dengan kabar wafatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka beliau naik mimbar langsung mengatakan apa? Fa in ta'budu Muhammad fa innahu mayyit. Kalau kalian menyembah Muhammad maka dia telah mati. Fa in ta'budullah, kalau kalian menyembah Allah Ta'ala fa innahu hayyun la yamut, maka dia hidup gak bisa mati. Jadi Rabb itu yang punya sifat-sifat kekhususan yang hanya dia sendiri yang memilikinya, yang lainnya gak punya. Itu namanya apa? Rabb. Menciptakan, menghidupkan, mematikan,
mengatur segalanya. Ini yang punya sifat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, gak butuh penolong. Allah kan gak butuh penolong kan? Tapi kenapa punya malaikat? Kan ada malaikat gunung, malaikat matahari, malaikat bulan, malaikat apalagi wahyu, malaikat ini. Seakan-akan Allah butuh pembantu. Padahal Allah gak butuh. Jawabannya apa, Pak? Katanya Allah gak butuh sama siapapun, tapi kok menciptakan malaikat yang begitu banyak, kemudian menugasi mereka dengan tugas-tugas yang seharusnya bisa dikerjakan sendiri. Apa Pak jawabannya, Pak? Ya, bentuk pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Gini, jadi Allah menciptakan malaikat, Allah itu gak butuh malaikat. Makanya ketika Allah menyampaikan titah atau perintah, malaikat jatuh tersungkur atau tidak? Jatuh tersungkur, mereka langsung semaput. Langsung apa? Semaput. Kenapa? Saking takutnya mereka kepada Allah Ta'ala. Kenapa takut kepada Allah Ta'ala? Mereka paham Allah gak butuh mereka. Jelas ya? Jadi setiap kali Allah mengatakan perintah sesuatu, langsung jatuh tersungkur. Tapi manusia jatuh tersungkur atau tidak? Setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah, biasa-biasa aja. Ini berarti hatinya yang mati. Hatinya yang mati. Malaikat dengar, itu langsung jatuh tersungkur. Sampai Allah izinkan untuk mereka siuman. Maka yang pertama kali siuman siapa? Malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun ke bawah, melewati setiap langit. Maka setiap lewat, penduduknya malaikat yang semuanya tadi habis apa? Habis jatuh tersungkur tadi, pada tanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang tadi disampaikan Rabb kalian? Qalul haq. Allah menyampaikan al-haq. Jadi yang saya bawa dari Allah itu al-haq, enggak ditambahi, enggak dikurangi, yaitu apa adanya, itu agama kita. Makanya malaikat ketika mendengarkan Allah itu berfirman jatuh tersungkur karena mereka paham Allah enggak butuh mereka. Enggak butuh apa? Mereka. Berarti Allah itu maha enggak butuh al-ghani. Ghani itu apa? Enggak butuh. Tapi kalau manusia semakin kaya semakin butuh. Bedanya Allah dengan kita. Manusia itu semakin miskin semakin tidak butuh. Butuh atau enggak butuh, Pak? Manusia itu semakin miskin semakin butuh atau semakin enggak butuh? Ya? Atau orang yang makin kaya semakin butuh? Orang itu semakin kaya, pembantunya semakin banyak. Berarti mereka butuh atau tidak? Butuh sama yang lain. Coba pembantunya hilang semua. Jadi kaya atau tidak dia? Seketika jadi melarat. Tapi kebanyakan orang tidak pernah melakukan hal ini. Seandainya semuanya sepakat ya, berhenti gitu, selesai dia. Makanya orang itu kalau kaya semakin butuh kepada yang lain. Orang itu kalau miskin, gimana saya jadi pembantu jenengan? Dia nggak mau, kenapa? Nggak punya duit. Jadi nggak bisa butuh sama orang lain. Nggak bisa butuh. Itu bedanya kayanya hamba dan kayanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak butuh sama siapapun. Al-Hayyul Qayyum, maha hidup berdiri sendiri. As-Somad, tempat bersandar. Itu sifat apa? Sifat rububiyah. Yang lain nggak punya sifat seperti itu. Ini di surat Fatir. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Rabb kalian. Itulah Allah Rabb kalian lahul mulku yang baginya segala kekuasaan. Kerajaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tad'una min duni. Dan yang kalian seru, kalian panggil, kalian minta-minta selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, enggak punya walaupun cuma apa? Kulitnya. Antum tahu biji korma? Biji korma, setelah kita makan korma, itu kan ada bijinya. Nah, bijinya itu ada kulit luarnya. Itu namanya qitmir. Nah, sesembahan selain Allah Ta'ala, qitmir pun nggak punya. Qitmir itu bahasa kita apa, Pak? Nggak ada ya. Nah, jadi orang soleh yang diminta-mintai di kuburannya punya qitmir, diajak ngomong aja lo nggak bisa menjawab. Bisa jawab atau tidak? Bisa jawab, Pak? Nggak bisa.
Lalu yang datang ngajak itu nggak denger kalau dia jawab, nggak denger kan? Tidak tahu kalau dia itu menjawab atau tidak, nggak bisa. Wa ma anta bimusmi'man fil kubur. Kamu nggak bisa memperdengarkan kepada yang ada di dalam kuburan. Jadi yang di dalam kuburan itu didatangi, diminta-mintai, nggak denger. Dan dia nggak punya khitmir, sampai khitmir pun nggak punya. Loh udah gitu kok masih diminta-mintai. Makanya yang minta-minta kepada selain Allah Ta'ala itu sebodoh-bodohnya makhluk. Yang punya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana akalnya, di mana otaknya? Kebanyakan orang-orang yang minta-minta kepada orang soleh yang telah meninggal, ini rata-rata tujuannya dunia. Coba di situ gak mandi, pindah tempat kedua, ketiga, punya cadangan, Pak. Makanya sekali tur itu cadangannya berapa? 5, 6, 7 tempat yang diziarahi. Kenapa? Jogo-jogo. Oke, ini gak mandi, no kono mungkin mandi. Orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, ketika diajak mintanya hanya kepada Allah Ta'ala, mereka gak mau. Aja'alal alihata ilaha wahida. Gimana ini? Ada banyak sesembahan kok disuruh minta sama yang satu saja. Inna hadzal syai'un ujab. Ini perkara yang mengherankan sekali. Gimana ini? Lawang satu gak mandi, dua gak mandi, tiga gak mandi, ada buahnya sampai 360 berhala di depan apa? Di depan Ka'bah. Kok disuruh minta sama satu saja? Tetapi itulah Islam, membuat kita hanya bergantung kepada yang satu saja, yaitu pemilik segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah apa saja, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke yang ketiga, al-amru tsalits. Al-amru tsalits mimma yatadhammanu al-iman billah. Al-iman bil-uluhiyyah ay bi annahu wahdahu al-ilahu al-khaliq al-haqq la sharika lahu. والإله بمعنى المعلوم أي المعلوم حق حبا وتعظيما. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة البقرة. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة العمران. وقولوا من اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فأوليته باطلا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صرحت. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في ذات والعزى ومناه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بما من سلطان. سورة النجم. وقال هودا: إنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. سورة الأعراف. وقال عن موسى عليه السلام أنه قال لصاحبه السجن: متفضلون خير أم الله الواحد القهار. الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Nah, perkara ketiga, mimma yatadammanuhul iman billah, yang merupakan cakupan iman kepada Allah adalah al-iman bi uluhiyatihi, mengimani uluhiyahnya Allah Ta'ala. Apa maknanya mengimani uluhiyahnya Allah Ta'ala? Uluhiyah itu sesembahan. Mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan, tidak ada sesembahan selain Allah. Ini kata-kata uluhiyah, Pak. Tapi mereka berusaha mengacaukan pemahaman ini. Oh itu, mereka tuh punya trinitas juga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kasihan ente ini. Nampak gak belajar tauhid? Tauhid yang didakwahkan para rasul, tauhid apa? Uluhiyah. Apakah mereka mendakwahkan tauhid rububiyah kepada kaum musyrikin? Kaum musyrikin sudah mengakui rububiyahnya Allah Ta'ala. Jadi gak perlu diajak kepada rububiyah.
Walaupun penyebutan rububiyah berkali-kali di dalam Al-Quran. Tetapi dakwahnya para Rasul fokus kepada apa? Fokus kepada uluhiyah. Yaitu pengesaan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya yang diminta, yang diibadahi. Ana ajak berpikir sedikit ya. Kenapa sekarang kok jadi rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tapi pada zaman Rasul kok cuma uluhiyah tok? Sampun nyambung Pak sampai sini Pak. Jadi zaman Nabi peperangan itu di mana tempatnya? Di uluhiyah. Peperangan itu di mana? Di uluhiyah. Tidak merembet kemana-mana. Jadi seakan-akan masalah rububiyah mereka sudah beres. Masalah asma dan sifat mereka cuma 1-2 yang nyimpang. Contohnya apa? Wahum yakfuruna birrahman, mereka kufur kepada nama Ar-Rahman. Tapi nama-nama yang lain apakah mereka kufur? Jawabannya tidak. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah itu masalah asma sifat banyak selamatnya. Ingkarnya sedikit, paham ya? Ingkarnya sedikit. Masalah rububiyah apalagi kalau ditanya mereka nggak ada ragu Allah. Masalah uluhiyah mereka juga hampir dekat dengan kita. Kenapa? Mereka minta kepada Allah Ta'ala, tapi juga pergi kepada yang selainnya dalam kondisi yang rohok, dalam kondisi yang aman. Tapi dalam kondisi kepepet mereka sudah paham, nggak ada pilihan kecuali siapa? Allah Ta'ala. Itu orang-orang musyrikin jahiliyah. Seakan-akan gini, fa'idha rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahud-din. Tatkala mereka naik kapal laut, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka mintanya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan ayat ini sebetulnya apa? Ngisin-ngisin orang-orang musyrikin jahiliyah. Gak eling ta. Nek wayahe naik kapal sing mbok jaluk sapa? Kur Gusti Allah. Tapi nek wis wayahe aman, kalau sudah aman ternyata apa? Balik berbuat syirik kembali. Mereka ketika turun ayat ini cuma bisa diam tok. Faktanya kayak gitu faktanya. Faktanya seperti itu kan. Itu yang terjadi pada orang-orang musyrikin jahiliyah. Berarti sangat dekat sama kita atau tidak? Faktanya tadi. Mereka haji atau tidak? Haji. Mengerjakan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam masalah minta-minta, mereka juga tawasul kepada orang mati dalam kondisi aman. Tapi dalam kondisi kepepet, mereka paham. Cuma satu yang dimintai. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok sekarang dakwah itu sampai ke masalah rububiyah, masalah asma dan sifat? Tapi pada zaman Nabi kok fokusnya pada masalah apa? Uluhiyah. Kenapa demikian? Karena Pak, ketika Rasul alaihissalam itu muncul mendakwahkan agama Islam ya, kondisi bumi, jagat ini, manusianya itu semuanya muslim atau semuanya kafir? Ketika Rasul muncul sebagai Rasul, dunia ini, bumi ini gelap atau terang? Hah? Seluruh muka bumi ini gelap atau terang? Hah? Terang berarti di atas tauhid semua gitu. Enggak. Berarti apa? Semuanya gelap. Paham ya? Tapi di antara semua tempat yang gelap, yang paling mendekati terang yang mana? Ini jazirah. Mana? Jazirah Arab. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Ya karena wahyu itu turunnya di sini, nggak di mana-mana. Turunnya di Palestina, Suriah, Damaskus, di Mesir, di Mekah, Madinah, di kawasan ini, nggak di tempat-tempat yang lain. Makanya belahan bumi yang agak terang itu mana? Daerah sini. Makanya terkadang orang masih membuat syubhat, dikit-dikit Arab, yaitu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Maka jawabannya apa? Memang waktu itu yang disebutkan dalam nas ya mereka. Apakah tempat lain lebih baik daripada Jazirah Arab? Jawabannya enggak. Cuma yang paling bagus waktu itu manusianya untuk didakwah Islam, ini tempatnya. Makanya dari situ mereka masuk Islam,
langsung Islam tersebar. Kenapa? Manusianya waktu itu mereka yang the best untuk munculnya risalah yang terakhir. Antum tak ajak ngomong ini nyantol berapa? Kenapa kok tidak muncul di Indonesia, nggak muncul di Cina, nggak muncul di ujung Eropa Norwegia sana, tapi munculnya kok di sini? Ya karena ini tempat turunnya wahyu. Di atasnya Ka'bah ini ada Ka'bahnya langit sana, turunnya di sini. Makanya manusia yang di daerah sini mereka masih mengenal siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyimpangannya dibanding tempat-tempat lain paling ringan di sini. Makanya risalah muncul di sini dan dari situ tersebar ke seluruh muka bumi. Sampai hari ini orang Arab yang terbaik. Kapan terima gak terima, Pak? Wong sing paling apik sampai saiki iku wong Arab. Walaupun sampean ngarani eneng Abu Lahab, Abu Jahal, tetap yang paling baik siapa? Mereka di muka bumi ini sampai akhir kiamat nanti. Nah, ini diskriminasi ya enggak diskriminasi. Secara kelompok Arab ini yang terbaik, secara personal inna akramakum indallahi atqakum. Itu kaidahnya. Paham ya? Jadi secara kelompok mereka yang terbaik, secara personal yang masing-masing menentukan apa? Kebaikan dirinya masing-masing. Itu kaidahnya. Jadi secara kelompok mereka yang terbaik dan terbukti sampai hari ini. Dakwah ini dari mana tersebar? Ya dari mereka. Makanya tersebar ke seluruh muka bumi dari mereka. Nah, waktu itu semua tempat gelap. Jazirah Persia nyembah api. Yunani punya banyak dewa. Eropa punya banyak dewa. Maka setelah Islam tersebar ke seluruh muka bumi, terjadi percampuran apa? Percampuran budaya, ekspor impor budaya, masuklah akidah Yunani, filsafat, masuk ke negeri Islam, muncul Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Akhirnya terjadi dakwah butuh apa? Pembersihan masalah asma dan sifat. Nanti muncul lagi yang namanya syuyu'iyah, ateisme, muncul lagi di India misalnya semua disembah. Mereka gak kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul, ayo kita kenal kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbuna Rabbul Alamin. Kita negeri kita dari awal sudah kenal Allah Ta'ala. Gak kenal kan? Kenalnya apa? Tuhan. Tu itu yang satu. Ya ini agama masuk ke agama Jawa yang kuno. Namanya agama apa itu lupa. Agak mirip dengan konsep tauhid kita. Makanya diterjemahkan ke bahasa ini. Kok dawa Pak pembahasannya Pak? Sebelum itu ada. Makanya ketika Hindu Buddha masuk ke Indonesia nggak cocok. Kenapa? Ada diskriminasi kasta dan seterusnya, nggak cocok. Yang cocok agama kita, makanya langsung tersebar. Karena sebelum mereka datang sudah ada agama yang mirip dengan konsep tauhid kita. Makanya ketika Islam masuk, akhirnya apa? Terjadilah kecocokan, akhirnya apa? Tersebar, meluas ke seluruh pelosok Nusantara. Cerita singkatnya seperti itu. Jadi waktu itu, kenapa dakwah itu fokus di tauhid atau di uluhiyah? Ya karena kondisi masyarakat yang ada ketika munculnya Rasulullah, mereka sudah kenal Allah sebagai ilahun wahid. Orang Nasara, orang Yahudi, mereka kenal ilahun wahid. Orang Nasara mereka bertauhid, jawabannya iya. Waraqah bin Naufal contohnya, Buhairah, kemudian Najasyi, banyak lagi yang mereka bertauhid waktu itu ya. Antum kalau disebutkan Nasara, jangan lihat Nasara yang di samping kita ini. Ini jauh dari Nasara yang ada di Jazirah Arab ketika itu. Nasara yang ada di Jazirah Arab ketika itu, Heraklius dan seterusnya, mereka konsepnya apa? Konsep tauhid. Konsepnya apa? Tauhid. Yahudi pun konsepnya tauhid. Cuma nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin, mereka tidak mau mengakui uluhiyah plus risalah plus apa? Plus hari kebangkitan. Itu kekufuran mereka. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawah lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kalian akan mendapati orang yang paling berat permusuhannya terhadap Islam itu siapa? Orang Yahudi dan orang musyrikin.
Yang paling dekat siapa? Nasoro. Kenapa? Mereka sudah bertauhid, paling dekat dengan kita. Mereka tidak pendusta, bukan pengkhianat. Sedangkan orang Yahudi sifatnya apa? Pendusta dan pengkhianat. Walaupun mereka bertauhid, permusuhannya besar kepada kita. Waktu mereka permusuhannya besar kepada umat Islam. Pertanyaan, ada nggak yang kekejamannya, permusuhannya melebihi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin. Dari nas ayat tadi. Antum menyambung dengan pertanyaan anak. Kan di ayat tadi disebutkan yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam itu siapa? Yahudi dan musyrikin. Yang paling dekat siapa? Nasoro. Pertanyaannya, ada nggak yang lebih besar permusuhannya kepada kaum muslimin melebihi Yahudi dan musyrikin? Ya? Nggak ada atau ada? Nggak ada atau ada? Ada atau nggak ada? Nggak ada. Ana buktikan nanti kalau antum nggak percaya. Intinya, antum kalau sudah paham makna syirik, makna Yahudiyah, di sini antum akan paham ternyata di sana ada yang lebih kejam daripada Yahudiyah dan syirik, kesyirikan. Sekarang yang mengatakan Allah itu nggak ada, lebih parah daripada orang-orang musyrikin atau tidak? Lebih parah atau tidak? Kalau lebih parah, berarti lebih kejam daripada Yahudi Nasrani atau tidak? Ya? Lebih kejam, lebih memusuhi lagi. Kalau ada yang mengatakan pencipta langit bumi ini adalah siapa? Ali contohnya. Lebih parah daripada orang musyrikin atau tidak? Lebih parah. Berarti permusuhannya lebih parah atau tidak? Sampai sini paham? Jadi kiasnya zaman itu yang paling berat permusuhannya kepada Nabi siapa? Yahudi dan siapa? Musyrikin. Sifatnya masing-masing seperti itu. Berarti kalau ada sifatnya, kalau ada yang sifatnya lebih parah daripada mereka, tentunya lebih apa? Lebih parah lagi permusuhannya kepada kita. Sampai sini sudah paham? Nggak paham, takok Pak. Sudah paham atau belum? Sudah paham? Wis paham? Wis paham? Jadi waktu itu ketika Rasul muncul, yang paling parah itu dua, Yahudi dan musyrikin yang paling parah. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ternyata ada lebih parah daripada mereka. Siapa? Munafik. Maka disebutkan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di mana? Di kerak yang paling bawah dari neraka. Karena bentuknya lebih parah lagi. Seandainya muamalahnya berkembang, maka tentunya akan terdapat apa? Terdapat perkembangan dalil. Jelas sampai sini? Tetapi alhamdulillah agama kita sudah lengkap. Menjadi pondasi dasar, makanya ada masalah yang baru. Agama kita tidak kekurangan apa? Ada dalil. Jelas sampai sini? Jadi antum jangan bayangkan orang musyrikin jahiliyah itu manusia yang terparah. Itu salah, paham ya? Waktu itu semua tempat itu kafir gitu loh. Waktu itu semua tempat itu gelap. Yang paling mendekati terang itu mana? Ini. Yang di mana? Yang kaum yang ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Faedahnya mereka itu menjadi pendukungnya Nabi. Karena orang yang ummi itu apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mereka itu orangnya ketulusannya tinggi. Kalau sudah mau mendukung, jiwa raga dikorbankan. Itu kenapa Allah utus Nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab yang ummi, nggak baca, nggak nulis, nggak banyak adabnya, nggak banyak dustanya. Wah, Ustaz. Baik, mana lanjutkan. Sampai sini sudah paham makna uluhiyah, Pak? Jadi iman kepada Allah mencakup apa? Allah itu ada. Kemudian rububiyahnya Allah Ta'ala. Kemudian apa? Uluhiyahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Asma dan sifat. Sampai sini sudah bisa bedakan rububiyah dan uluhiyah? Sudah bisa? Apa itu rububiyah, Pak? Iya, kalau uluhiyah
yang diibadahi. Berarti rububiyah itu dari sisi Allah Ta'ala, siapa dia. Uluhiyah dari sisi siapa? Hamba. Kepada siapa dia menuju? Kepada siapa dia meniatkan apa? Amal, ibadah, perbuatan, kebaikan. Dia tujukan kepada siapa? Ini perbedaan antara rububiyah dengan uluhiyah. Jadi dari sisi rububiyah, orang-orang musyrikin sudah ngakui siapa Allah yang di atas sana, udah ngakui mereka. Tapi dari sisi perbuatan, mereka gak mau satu tujuan, nyabang kemana-mana. Itu orang-orang musyrikin yang ada di waktu itu. Nah, kemudian yang terakhir apa? Asma sifat, mana asma sifat? Al-Rabi'un. Al-Rabi'un mimma yadhkuru wal-iman bi asma'ihi wa sifatihi. إثبات ما أثبت الله لنفسه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء وصفاته على وجه لا يليق به من غير تحريف أو لا تعطيل وتكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الروم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah, yang keempat, iman kepada Allah itu adalah iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi udah Ana sampaikan, orang-orang musyrikin masalah asma dan sifat nggak begitu parah, paham ya? Mereka kufur kepada nama Ar-Rahman, berarti juga kufur kepada sifat apa? Sifat rahmat, paham ya? Tapi nama-nama yang lain, sifat-sifat yang lain, mereka mengimaninya. Orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah, maknanya tauhid asma sifat itu apa maknanya? Maknanya gini, Allah Ta'ala itu Rabb kita ya Tuhan kita. Allah itu ada di mana? Di atas arsy-Nya, di atas arsy. Apakah ada yang pernah melihat Allah bagaimana? Ya? Sudah ada yang pernah melihat Allah Ta'ala atau ketemu Allah Ta'ala dari kalangan manusia? Jawabannya tidak ada yang pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Berarti kalau tidak pernah berjumpa Allah Ta'ala, terus piye nek ngarani Allah itu seperti ini, seperti itu? Terus gimana mengatakan Allah itu begini, punya wajah, punya tangan, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar, Allah itu turun, Allah itu ini dan seterusnya. Dari mana datang pensifatan seperti itu? Dari mana? Datangnya ya dari yang punya sifat tersebut. Yang punya sifat tersebut siapa? Allah Ta'ala mengabarkan kepada makhluknya, aku ini begini, dan seterusnya. Nanti yang utusannya ini menyebarkan kepada siapa? Kepada yang lainnya. Allah itu seperti ini, seperti itu. Berarti mengatakan Allah seperti ini, seperti itu, sumbernya dari mana? Dari mana? Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sumbernya tidak dari situ, Pak, maka apa? Tertolak. Jelas sampai sini? Karena dia perkara yang gaib. Perkara yang apa? Yang gaib. Yang mengatakan Allah tidak bertempat, tidak di mana-mana. Apa landasannya? Apa alasannya? Apa? Alasannya akal. Lah emang patokannya akal? Kan tidak. Patokannya kan kabar. Kalau kabarnya tidak menyatakan demikian, lah kok ente menyatakan seperti itu? Lah kok bisa? Apa landasannya? Hanya mengotak-atik akal saja. Akal yang sehat akan mencari dari sumbernya. Siapa sumbernya? Rasul Muhammad SAW yang dapat kabar dari langit. Allah itu sifatnya seperti ini, seperti ini. Maka kita pun ahlus sunnah, caranya mengimani nama-nama dan sifat Allah bagaimana? Cukup dengan qala Allah qala Rasul, tidak dari sumber-sumber yang lain. Jika tidak disebutkan dari Quran dan Sunnah, maka kita angkat tangan, kita tidak mengimani perkara tersebut. Contohnya apa, Pak?
Ya kayak tadi, Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Ini nggak ada kabarnya dari Quran dan Sunnah. Berarti kita harus menolaknya. Itu contoh. Itu contoh. Atau misalnya akal mengatakan, kalau kita mengatakan Allah itu punya tangan, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah itu tidak hanya pada hal itu saja. Mengatakan Allah tidak ada, sama saja mengatakan apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya, karena ada makhluk yang tidak ada. Ada nggak? Ada nggak Pak? Makhluk yang tidak ada. Intinya, mengatakan apapun akan jatuh kepada tasbih, paham ya? Mengatakan yang turun itu adalah rahmatnya. Oh, manusia juga punya rahmat. Intinya metode kita mengimani asma dan sifat simple. Apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah kita sebutkan, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya, tanpa kita merubahnya, tanpa kita membayangkan bagaimananya, selesai. Itu cara kita iman kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kalau nggak begitu metodenya, maka itu salah. Maka itu salah. Maka di sini ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah. Dari mana sumbernya? Dari filsafat Yunani. Kenapa kok bisa datang masuk ke dunia Islam? Karena terjadinya perluasan negeri-negeri Islam, sehingga masuklah pemikiran-pemikiran dari luar, masuk ke dalam tubuhnya umat Islam. Maka terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Tayyib. Ana cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Naam, tafadhol. Yang mungkin tadi ada yang belum paham, Pak, silakan ditanyakan. Dengan konsep-konsep yang mungkin masih belum dipahami dengan baik, bisa ditanyakan. Naam, tafadhol. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kathir min an-nas yas'amuna anna kalimat zakat fi arkan Islam zakat fitra. Lakin syarah lana al-wad' zakat al-mal ay istidlal fi qadiyah. Baik. Kebanyakan orang memahami zakat yang rukun Islam adalah zakat fitrah. Ternyata yang Anda terangkan adalah zakat apa? Zakat mal. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau maksudnya adalah zakat mal, dalilnya adalah perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengirim utusan untuk ngambil dari hasil pertanian, dari hasil peternakan, kemudian dan yang lain-lain. Kemudian Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat. Zakat fitrah atau zakat mal? Ya? Zakat mal atau zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu gak bermanfaat. Zakat fitrah cuma 3 kilo gitu loh. Anda bisa bayangkan, dikumpulkan satu negara, bisa gak untuk nutupi ekonomi umat itu? Gak bisa. Tapi kalau zakat mal, ya emang dia yang apa? Yang menjadi penopang ekonomi umat. Dan antum baca tadi di mana Syekh Utsaimin juga menyebutkan apa? Amwal zakawiyah, harta zakat. Artinya apa? Zakat harta. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, adalah dari praktek di lapangan, bukan zakat fitrah. Adapun zakat fitrah, dia perkara yang wajib, tetapi dia bukan rukun Islam. Apalagi zakat fitrah itu semua makhluk, bukan semua makhluk ya, semua kaum muslimin, mau dia besar maupun dia kecil, laki-laki, dewasa, budak, merdeka, sama satu sok. Apa iya ini adalah zakat yang menjadi rukun Islam? Jawabannya tidak. Karena zakat itu nisabnya masing-masing beda, sesuai dengan kadar harta yang dia miliki. Dan banyak perkara yang lain mungkin bisa menjadi dalil dalam perkara ini. Nah, ada pertanyaan yang lain? Bahkan arsyul alma, terus
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang jadi masalah apa? Ya memang arsy Allah itu di atas air. Tadi Anda sebutkan, atau buka hadisnya, di atas langit ketujuh ada kursi. Di atas kursi ada apa? Ada lautan, ada air. Paham ya? Air ini tebalnya berapa? 500 tahun. Khamsumi'ati sanah. Jadi langit itu tebalnya 500 tahun. Antara satu langit dengan langit yang kedua, jaraknya berapa? 500 tahun. Sampai ke atas 500 tahun. Antara langit ketujuh sampai ke kursi berapa? 500 tahun perjalanan kaki. Dari kursi ke air berapa? 500 tahun. Dan arsy ada di atasnya air. Apakah nempel kayak gini atau di atasnya? Allah a'lam bishawab. Kabarnya cuma di atasnya. Antum paham di atasnya? Antum kalau terbang di atasnya masjid dikatakan di atasnya atau tidak? Dikatakan di atasnya. Antum kalau di atasnya genteng masjid dikatakan di atasnya atau tidak? Jadi kata-kata di atas itu dia maknanya ada dua. Ada yang nempel, ada yang di atasnya. Sampai sini paham? Jadi maknanya tingkatannya arsy itu adalah makhluk yang paling luar. Yang paling apa? Yang paling atas. Dan di atasnya ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arsy ini dipikul oleh berapa? Oleh 8 malaikat. Masing-masing malaikat telinganya sampai ke pundaknya berapa? 500 tahun. 500 tahun. Jadi itu perkara yang gaib. Kita nggak usah membayangkan bagaimananya, mustahil. Karena untuk bisa mengetahui hakikatnya harus lihat. Dan kita nggak mungkin melihatnya. Karena hidup kita di bumi. Untuk naik ke bulan aja susah, apalagi naiknya ke langit sana. Gimana naiknya? Artinya kabar-kabar yang gaib di luar sana itu cukup kita imani kabarnya saja. Nggak perlu kita repot-repot penelitian. Ngapain diteliti? Toh kita nggak bakal bisa melihatnya. Yang jadi syubhatnya antum apa? Ana masih penasaran. Gimana? Terlewat sedikit. Iya, khair. Jadi nggak ada syubhat ya? Nggak ada. Intinya urutannya bumi, langit, 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 kemudian kursi, kemudian air, kemudian arsy, dan di atasnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urut-urutannya. Dan arsy itu adalah makhluk yang tertinggi. Gak ada yang lebih tinggi daripada arsy. Itu akidah kita. Itu akidah kita. Jelas sampai sini? Iya. Nah, yang lainnya? Iya, monggo. Iya. Ulama-ulama saleh sudah ada yang tauhid juga. Misalnya tauhid ya, muslimin zaman dahulu itu bahwa mereka itu juga tidak kok berarti belum mengetahui tauhid, bukan kok atau mengetahui tauhid itu ya. Bagaimana cara memperbaiki ini? Ada syubhat mengatakan zaman salaf dulu kan nggak ada namanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Lah sekarang kok tiba-tiba ada. Ya kayak gini, Pak. Kalam itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dari mana itu? Zaman salaf juga nggak ada. Artinya mutolaah itu penelitian menghasilkan istinbat seperti ini. Beda dengan bid'ah. Bid'ah itu asalnya nggak ada, diadakan. Ini memang sudah ada gitu loh. Cuma dirincikan biar memudahkan belajar gitu aja. Ya kalau hakikatnya isim, fi'il dan huruf itu zaman Nabi ya sudah ada. Cuma zaman itu belum diklasifikasikan. Jadi pengklasifikasian itu dia bukan bid'ah, dia sudah ada. Cuma sekarang dijelaskan kayak gitu biar mudah memahaminya. Jadi nggak ada masalah, Pak. Jadi hakikatnya sudah ada. Usul fikih zaman Nabi sudah ada atau belum? Ilmunya belum, hakikatnya sudah ada. Metode istinbat, qiyas, dan ijtihad di antara mereka terjadi. Terjadi itu. Makanya kalau dikatakan ilmu itu bid'ah, lihat dulu konteksnya. Zaman Nabi ada atau tidak? Kalau zaman Nabi ada, maka dia bukan bid'ah. Seperti apa? Zaman Nabi pernah sholat tarawih berjamaah, kemudian hilang karena Nabi khawatir nanti diwajibkan. Zaman Umar dikembalikan, ya itu sudah ada hakikatnya, bukan bid'ah dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Ya. Gimana?
warisan dan penghasilan apakah ada zakatnya? Warisan tadi orang tua atau siapa gitu, maka mereka dicek sudah bayar zakat atau belum. Kalau ketahuan mereka belum bayar zakat, maka dibayari zakatnya dulu. Tapi kalau nggak tahu, maka langsung dibagi. Langsung dibagi setelah utangnya dibayar, perawatan jenazahnya selesai, maka dibagi. Setelah dibagi, maka jadi harta antum. Harta antum jika mencapai nisab, maka baru mulai dihitung zakatnya. Nah, perniagaannya. Apakah ada zakatnya? Jawabannya iya. Perniagaan itu apa? Bisnis. Tapi kalau antum butuh sepeda motor, sepeda motornya dijual, itu bukan bisnis. Maka dia nggak ada zakatnya. Pun jelas, Pak? Jadi kalau antum punya tanah, antum jual, ini bisnis atau bukan? Kalau dia bisnis, maka kena zakat. Tapi kalau dia karena antum butuh kepepet, antum jual, memang dia bukan bisnis dia. Bisnis itu dia mengikuti harga pasar. Dan itu sudah pekerjaan dia. Itu sudah pekerjaan dia. Nah, yang bisnis itu maka dia kena zakat. Zakatnya berapa? 2,5%, nisabnya 85 gram emas. Pun paham ya? Itu zakat perniagaan. Wa'alam bishawab. Nah, yang lain? Oke. Ya. Ya, Yahudi dan musyrikin. Ya. Ya. Ya, tidak menyelisih dalil. Jadi waktu itu dikabarkan yang paling keras permusuhannya siapa? Yahudi dan musyrikin. Berarti kalau ada kelompok manusia yang kekufurannya melebihi mereka, otomatis permusuhannya melebihi mereka. Sama kayak gini, Pak. Innallaha la yaghfir ayyushraka bih. Allah nggak bakal ngampuni dosa syirik. Apakah ini batasan atau masih ada di atas syirik itu dosa? Masih ada atau tidak? Hah? Syirik itu mentok. Atau di atasnya masih ada lagi? Syirik itu maknanya apa? Rububiyah ngakui, uluhiyah tidak ngakui. Kalau ateisme ini ngakui rububiyah atau tidak? Tidak. Berarti lebih parah daripada syirik atau tidak? Lebih parah daripada syirik atau tidak? Lebih parah. Berarti ini kabar. Allah tidak ngampuni dosa syirik, bukan batasan syirik itu yang paling tinggi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ngampuni yang di bawahnya. Jadi syirik yang di bawahnya diampuni, artinya di atasnya ini enggak diampuni. Syirik dan ke atas tidak diampuni. Sampai sini jelas? Nah, kenapa disebutkan dalam hadis akbar kabair asyirku billah? Dosa yang paling besar apa? Syirik kepada Allah. Zaman itu orang Yahudi tidak berbuat kesyirikan. Hanya secuil saja yang berbuat kesyirikan. Orang Nasrani sedikit yang berbuat kesyirikan. Yang paling parah syiriknya orang musyrikin. Maka dikatakan yang paling besar apa? Syirik. Hakikatnya yang lebih parah daripada syirik itu banyak. Ateisme dan yang semisalnya. Sekarang Jahmiyah lebih parah daripada musyrikin atau tidak? Lebih parah. Orang musyrikin ngakui Allah pencipta dan seterusnya. Orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Apa enggak lebih parah daripada orang musyrikin? Pun paham sampai sini? Jelas? Jelas, Pak? Ya, jadi ya. Apakah harus punya rububiyah biar bisa uluhiyah? Tanpa rububiyah orang nggak bakal uluhiyah. Paham ya? Kalau nggak ngakui Allah sebagai Rabb, gimana dia akan menyembahnya? Jadi orang itu semakin kenal siapa Rabb-nya, semakin kuat penyembahannya, ibadahnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sekarang sholat itu seperti burung gagak gini-gini aja? Karena dia tidak tahu kepada siapa berhadapan. Paham ya? Jadi kita butuh mengenali siapa Allah Ta'ala, biar semakin kuat makna peribadatan kita kepada Allah Ta'ala. Oke. Jelas ya? Oke. Bukan hanya syirik, Pak. Innallaha la yaghfir. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang di bawahnya. Maduna yang di bawahnya liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini kabar. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru maduna dan mengampuni yang di bawahnya. Maknanya ini syirik
di atasnya masih ada kemungkinan. Paham ya? Masih ada dosa-dosa di atas kesyirikan. Faktanya lapangan. Tadi saya sebutkan bahwasanya karena pada saat itu orang Yahudi mereka melakukan syirik. Tidak begitu jatuh pada kesyirikan. Iya, iya. Tapi pada saat itu juga ada majusi. Iya. Kenapa? Apa hikmahnya ada syirik dijadikan sebagai parameter yang minimal? Waktu itu Disebutkan bahwasanya syirik yang kesesatan yang mayoritasnya adalah kesyirikan. Sementara jadi disebutkan syiriklah yang diangkat sebagai diangkat di dalam Al-Quran bahwasanya syirik yang diangkat. Jadi Ustaz sebutkan karena situ mayoritas kesyirikan. Kesesatan yang berlaku itu terbesarnya dalam syirik. Sementara selain syirik itu pada zaman itu ada juga majusi. ada juga Majusi, ada filsafat Yunani, ada India, ada Cina, ada Jepang, macam-macam, Mbak. Tapi nggak disebutkan dalam dalil karena muamalahnya nggak begitu banyak. Majusi disebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Disebutkan. Banyak atau tidak? Sedikit. Karena apa? Muamalahnya nggak begitu banyak. Jadi waktu itu dunia itu luas, tapi dalil itu konteksnya di mana? Di Jazirah situ, Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Adapun Sobiah dan Majusi nggak begitu banyak muamalahnya, maka disebutkan sebatas apa? Karena waktu itu memang sudah ada muamalah sedikit dengan apa? Bangsa Majusi dan bangsa apa? Sobiah dan seterusnya. Fir'aun disebutkan ya karena ada kisahnya Nabi Musa dan seterusnya. Pun paham ya? Jadi kalau kita ingin paham agama Islam, kita diajak menghayal waktu itu, zaman itu konteksnya gimana. Kalau kita bisa membayangkan yang terjadi pada zaman itu, maka Islam itu jelas seperti apa agama kita. Tapi kalau belum seperti itu, ya belum jelas. Anak dulu ketika masih kecil, syirik itu dalam benak anak nyembah berhala, tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika belajar, ternyata orang Arab itu sudah kenal siapa? Allah Ta'ala. Makanya kita diperintahkan pelajari Islam berdasarkan yang terjadi ketika zaman Nabi itu muncul. Makanya kita belajar sejarah Islam gara-gara apa? Kita butuh tentang masalah apa? Gambaran tadi, biar gak salah persepsi. Pun paham ya? Alhamdulillah. Iya, khair. Anak kira cukup, ya insya Allah bulan depan kita entek-entekan ya insya Allah ya. Antum syubhatnya apa aja tolong disiapkan. Nanti anak percepat bacanya, habis itu antum melemparkan syubhat semuanya. Paham ya? Anak kan bacanya sekilas saja karena kitab ini gampang dan dia nggak begitu ribet insya Allah. Barakallahu fikum. Anak kembalikan kepada pembawa acara untuk menyampaikan programnya.